Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang sama kita muliakan, yang sama kita cintai, kita segenap fadilatul habaib. Khusus keluarga besar daripada Sayyidul Jabal Habib Ali bin Ahmad, kemudian ada anak kita Habib Ahmad bin Hamid Al-Aidi, kemudian ada Habib Ali Masmud, ada Habib Syekh Al-Hasni Abu Muhammad bin Fudail, kemudian juga ada Habib Fadli bin Mustafa Al-Abdullah. Kepada segenap para kiai yang mohon maaf juga saya sebutkan satu persatu. Ada Ustaz Herobi dan Ustaz Dahid, kemudian Ustaz Fahmi, Ustaz Razi Khatib, kemudian juga Ustaz Awib dan semua Habib Ali Haddad. Kita doakan mudah-mudahan beliau semua senantiasa dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus kepada semua jemaah yang hadir, yang mudah-mudahan pagi ini kita semua sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib ibadallah, dalam sambutan yang singkat ini bicara tentang maulid Nabi yang kita buat, bahwasannya sampai dengan saat ini masih banyak yang anti dengan peringatan maulid Nabi. Sedikit saya jelaskan, di Masjid Mangga 2 ini ada 2 mimbar, satu yang ada di tengah, satu yang ada di belakang. Kenapa ada 2? Karena dulu masjid ini cuma sebatas mimbar yang pertama, yang sengaja memang kita tinggalkan ketika masjid ini diluaskan. Kemudian pada tahun 1987, waktu masjid depan ini belum ada, Sayyidina Habib Ali bin Ahmad Jabril, beliau menghadap kepada Allah. Kemudian kita makamkan kakek kami tercinta itu di belakang masjid. Karena setiap masjid, ujung masjid pasti patokannya mimbar. Makanya makam beliau yang ada di depan antum ini itu tadinya ada di belakang masjid, di tanah belakang masjid. Kemudian melihat sikap jamaah, ya alhamdulillah, meskipun Mangga 2 ini khususnya di tempat ini jamaah senantiasa sangat membludak, akhirnya masjid kita luaskan. Sampailah masjid yang baru ini. Mau tidak mau, magam saya punya kakek akhirnya ikut masuk ke dalam bagian masjid yang baru. Paham ya? Jadi magam saya punya kakek itu tidak dibuat di dalam masjid, tetapi awalnya di belakang masjid. Karena ada perluasan, akhirnya ikut masuk ke dalam masjid. Kenapa saya bilang begini? Belum lama saya baru dapat kabar, ternyata ada tangan-tangan jahil yang memposting di sosmed tentang masjid ini, yang mengatakan masjid ini itu nggak bagus karena di dalam masjid ada makam. Jadi mereka ini yang posting sama juga dengan yang dikit-dikit ngomong maulid itu bid'ah, orang Wahabi. Ya. Makanya antum yang cinta dengan maulid Nabi, yang suka datang di maulid Nabi, usahakan paham kenapa kita bikin maulid supaya Wahabi nggak banyak ngoceh. Cuma kadang-kadang kita kalau bikin maulid cuma karena wah, ente kenapa bikin maulid? Ya di kampung gue bikin ya gue datang, masjid gue bikin gue ikut. Di posting ini masjid, di videoin sama dia. Kemudian magam itu divideoin dan sebagainya, dianggap masjid ini nggak sah mungkin dipakai buat sholat karena di dalamnya ada magam, di dalam masjid ada magam. Tapi ibadallah, ada satu masjid, bukan berarti saya menyamakan, bukan. Ada satu masjid di Madinah, yakni Masjid Nabawi, yang mana di dalamnya ada magam baginda Sayyidina Muhammad. Mungkin itu pun kisahnya sama. Magam Nabi dulu itu bukan di masjid, tapi di rumahnya Nabi Muhammad.
Tapi karena jamaah Islam makin banyak, akhirnya masjid digedein, mau tidak mau makam Nabi Muhammad masuk di dalam. Jadi sebetulnya Wahabi ini nggak pernah mau tanya, tapi gampang jadi tukang fitnah. Makanya saya pesan sama antum semua yang hadir di Maulid Nabi, jangan pernah ikut postingan yang dibuat oleh ustaz-ustaz Wahabi. Ini kadang-kadang kita lucu, antum bikin maulid datang kemana-mana ikut sholawatan, tapi yang posting di sosmed antum kata-kata Ustaz Wahabi, foto-fotonya, mau kalimat-kalimat Ustaz Wahabi, video Ustaz Wahabi, Ustaz Ahlus Sunnah wal Jamaah masih banyak yang bisa antum pakai buat postingan. Di sosmed ada Buya Yahya, di sosmed ada Uwas, di sosmed ada Habib Novel itu, di sosmed banyak para habaib yang lain, itu yang bisa kita pakai. Karena tuduhan ahlul bid'ah itu gak sembarangan. Antum cinta sama Habib Ahmad, antum cinta sama Habib Jalali, antum cinta sama Habib Ali Kuitan, antum cinta sama Habib Rahman, Bukit-Bukit dan sebagainya. Antum hadir hawalnya para habaib, antum tahu itu yang antum hadiri hawalnya itu mereka yang sebagai akak sama Wahabi. Kayak di mana cinta kita? Ketika kita mengatakan bahwa Rabbi ma'araf kalau bukan karena pendidik kami gak kenal dengan Tuhan kami. Mereka yang sudah mendidik kita, mengenalkan kita kepada Allah, mengenalkan kita kepada baginda Sayyidina Muhammad dituduh sebagai ahli neraka, kemudian kita diam. Sebab kita banyak diam, akhirnya Wahabi banyak yang kurang ajar. Jadi soal ini paham ya? Baik, ya. Jadi mudah-mudahan kalau antum yang lihat video di sosmed, jangan meremehkan fitnah murahan daripada Wahabi. Yang Masya Allah, masjid ini memang tidak pernah di dalam masjid dibangun sebuah umat. Ya. Bahkan ada satu keterangan, kita itu kalau duduk di atas batu api, la yang disahadu kemala jamratin fatahlikat dia bahwa tahasyabiha jiri, saya tahu biasa berarti. Kita itu duduk di atas batu api sampai batu api itu membakar kita lebih bagus dibandingkan duduk di atas kubu. Baik, ibadah Allah yang kedua, kita bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan Fatihah yang kita baca berkhusus Sahibul Mabah Habib Ali dengan Fatihah Mulia Sahibul Bakar dengan Bahasa Jamalnya senantiasa beliau semua berada dalam tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini mendapatkan keberkahan daripada beliau semua, termasuk juga yang ada di depan kita, dan juga Fatihah ini kita khususkan buat saudara kita yang saat ini terkena musibah. Mudah-mudahan mereka yang wafat dari kalangan muslimin dan muslimat meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Apa-apa yang rusak, yang hancur, nanti Allah ganti dengan yang lebih baik lagi. Sebagaimana doa yang diajarkan Nabi Muhammad, Allahumma ajurna fi musibatina wa khulif lana khairan minha. Ya Allah, kami terima ini musibah dan mudah-mudahan mendapatkan ganti yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal. Kenapa kita doa? Karena doa itu yang saat ini dibutuhkan. Betul. Makanya kemarin ada 212. Ada yang datang? Yang datang 212 ada? Datang? Baik, saya tanya sama antum, waktu di 212 di Atin kita ngapain aja? Tahajud, kemudian sholat berjamaah, kemudian kita bermunajat, betul? Gak ada yang kita buat yang lain kecuali kita berdoa kepada Allah. Tapi yang sedih, yang anti dengan 212 banyak. Sampai ada yang bikin video, kami menghimbau warga kami untuk tidak ikut 212. Padahal di dalam 1212 isinya kita bermunajat kepada Allah. Tapi aneh ya ikhwan, makanya kita mesti lebih jelas. Kok bisa mereka dengan 212 yang padahal isinya cuma mohon maaf kita baca doa sama Allah, kita doa sama-sama, kita sholat berjamaah. Bahkan momentum 212 adalah momentum ketika umat Islam bersatu di Indonesia mengatakan penolakan ada penistaan kepada ayat-ayat sucinya Allah. Kalau begitu saya tanya 212 bagus gak? Kalau terus dibikin tiap tahun mau datang gak? Harusnya yang mereka anti jangan 212. Kalau mereka mau anti sama yang kemarin ngebohongin emak-emak. Betul? Ngundang datang ke GBK katanya mau istirahah, nggak taunya di GBK nonton dangdut. Betul? Ada yang begitu? Pakai ngomong pemimpin yang mikirin rakyat, yang rambutnya putih. Besok RT dipikok semua. Enggak apa, pemimpin bukan dari tampang, betul? Yang tampangnya culun tapi sadis ada nggak?
Yang tampaknya culun tapi jahat ada nggak? Ada. Yang tampaknya sadis tapi baik ada nggak? Patokannya bukan tampang, betul? Makanya mudah-mudahan dalam tutup hadir maulid pertama kecintaan kita kepada baginda Sayyidina Muhammad. Meskipun kita tahu Nabi Muhammad udah gak ada, tapi tahadusan bin ni'mah di zaman kita masih banyak ulama-ulama yang istiqamah yang meneruskan daripada perjuangan dakwah baginda Sayyidina Muhammad. Khusus saya punya orang tua, saya dibawa dari Habib Aidrus, kemudian juga kita punya imam, Sayyidina Imam Habib Muhammad Radik bin Husain bin Syihab Ba'ai. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau, Allah murahkan rezekinya, Allah bela perjuangannya, Allah istiqamahkan dakwahnya, dan Allah musnahkan musuhnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.